Baik. Jelas bisa. Ya, baik. Terima Bagus. kasih. Ya, Pak Yogi nanti yang share screen ya, Pak Yogi. Punten. Boleh izin share screen Bu ini dan Ya, teman-teman. baik. Izin Bu Windy, saya Ya, membuka iya, kegiatan. iya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ibu Windy selaku dosen pengampu pada mata kuliah ini, yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan mahasiswa di kelas Pasca. Alhamdulillahirabbil alamin, pada siang hari ini adalah perkuliahan pertama kita setelah kita kemarin berlibur Idul Fitri. Izinkan saya bersama Pak Yogi perwakilan dari kelompok 2 mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum. Mohon maaf lahir dan batin. Bapak dan Ibu yang berbahagia, izinkan kami dari kelompok 2 memaparkan materi pada kesempatan siang hari ini. Adapun materi yang akan kami sampaikan mengambil judul metode inovatif dalam pembelajaran sosial, budaya, dan etika karakter. Mangga dilanjut Pak Yogi. Tampilannya beda ya. Stop dulu nih. Untuk ya? Ya, sudah. Nih. Dua. Ya, baik. Slide selanjutnya, ya kami dari kelompok 2 beranggotakan saya sendiri Ika Mulyani dan rekan saya Bapak Yogi Aldinosa Kosasih. Pendahuluan. Pendidikan sosial, budaya, dan etika karakter sangat penting bagi anak usia SD untuk membentuk kepribadian yang baik serta pemahaman terhadap nilai-nilai budaya dan sosial dalam masyarakat. Metode pembelajaran yang inovatif dapat meningkatkan efektivitas dan daya tarik dalam penyampaian materi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Mengapa perlu metode inovatif? 1. Untuk meningkatkan motivasi belajar. Metode inovatif membuat pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan bagi siswa. Kedua, menyesuaikan dengan gaya belajar siswa, di mana setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda, sehingga metode yang beragam dapat membantu pemahaman yang lebih baik. Ketiga, mempersiapkan siswa menghadapi tantangan sosial. Dengan metode yang interaktif dan aplikatif, siswa lebih siap menghadapi berbagai situasi sosial di dunia nyata. Yang keempat, mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Melalui metode inovatif, siswa didorong untuk berpikir lebih dan mencari solusi atas berbagai permasalahan sosial dan budaya. Terakhir, meningkatkan kolaborasi dan interaksi sosial. Pembelajaran berbasis pengalaman dan proyek mendorong siswa untuk bekerja sama dan memahami perspektif orang lain. Metode inovatif dalam pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran berbasis proyek atau sering kita kenal dengan project-based learning. Siswa diberikan tugas untuk mengerjakan proyek yang berkaitan dengan sosial dan budaya. Misalnya, membuat miniatur rumah adat atau melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat. Membantu siswa memahami nilai-nilai budaya secara langsung dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Mangga, selanjutnya Pak Yogi. Baik, izin untuk melanjutkan Bu Solindy. Yang berikutnya adalah metode inovatif dalam pembelajaran. Yang kedua, metode bermain peran atau role playing. Siswa memainkan peran dalam situasi sosial tertentu
seperti menjadi pemimpin musyawarah atau petugas di lingkungan sekolah. Melatih keterampilan sosial, empati, dan pemecahan masalah. Yang berikutnya yang ketiga, pembelajaran berbasis cerita atau storytelling. Di mana dalam hal ini guru menceritakan kisah-kisah yang mengandung nilai moral dan budaya. Selanjutnya meningkatkan daya imajinasi dan pemahaman siswa terhadap etika dan karakter positif. Metode inovatif berikutnya yaitu metode pembelajaran berbasis teknologi, di mana dalam hal ini menggunakan media digital seperti video interaktif, game edukatif, atau aplikasi pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan siswa dalam proses pembelajaran dengan cara yang menyenangkan. Berikutnya adalah pembelajaran berbasis pengalaman atau experiential learning, di mana dalam hal ini siswa diajak untuk mengunjungi museum, tempat ibadah, atau melakukan kegiatan sosial di lingkungan sekitar. Hal ini dapat memberikan pengalaman langsung yang memperkuat pemahaman terhadap nilai sosial dan budaya. Metode inovatif yang berikutnya yaitu metode diskusi dan refleksi, di mana dalam hal ini dapat dilakukan melalui diskusi kelompok dan refleksi pribadi. Siswa diajak untuk mengungkapkan pendapat dan memahami perspektif orang lain. Berikutnya dapat mendorong pengembangan keterampilan berpikir kritis dan empati. Selanjutnya yaitu implementasi dalam pembelajaran, di mana untuk menerapkan metode yang secara efektif, guru memerlukan menyesuaikan metode dengan usia dan kebutuhan siswa. Berikutnya yang kedua, menggunakan kombinasi beberapa metode agar pembelajaran lebih variatif. Yang ketiga, memberikan umpan balik yang konstruktif pada siswa. Selanjutnya, contoh penerapan metode inovatif pembelajaran sosial budaya dan etika di lingkungan sekolah dasar. Ini mengambil tema keberagaman budaya di Indonesia. Dapat ini dapat diterapkan pada mata pelajaran PPKN atau IPS. Kelasnya 5 SD. Dengan metode project based learning, ditambah bermain peran, dan ditambah digital storytelling. Di mana tujuan pembelajarannya yaitu siswa mengenal dan menghargai keberagaman budaya di Indonesia. Siswa mampu menunjukkan sikap etis dalam menghargai perbedaan. Berikutnya, siswa dapat bekerja sama dalam kelompok dan menyampaikan ide secara kreatif. Langkah-langkah kegiatannya yang pertama, pembukaan, yaitu berupa motivasi dan apresiasi. Guru melayangkan video pendek tentang budaya daerah. Dalam hal ini rumah adat, tarian, pakaian, atau makanan. Selanjutnya adalah diskusi singkat. Apa yang kalian lihat, budaya dari mana yang kamu kenal. Yang kedua adalah inti kegiatan, dapat dilakukan dengan inovatif dan interaktif. Yang pertama melalui pembagian proyek ini atau project based learning. Dalam hal ini siswa dibagi kelompok, masing-masing memilih satu budaya daerah, misal Batak, Jawa, atau Bugis. Berikutnya proyek kelompok, membuat presentasi budaya daerah tersebut dalam bentuk cerita digital, poster budaya, atau mini drama. Berikutnya simulasi sosial dan bermain peran. Setiap kelompok menampilkan budaya tersebut lewat pakaian adat yang ini dapat dibuat dari kertas atau kain bekas. Berikutnya dapat secara dialog atau cerita rakyat khas daerah tertentu. Dan kita menunjukkan sikap sopan santun dalam budaya itu, misalnya cara memberikan salam. Nah, kegiatan berikutnya yaitu melalui digital storytelling. Hal ini opsional bila caranya memungkinkan. Dapat digunakan aplikasi sederhana seperti Canva atau PowerPoint, di mana siswa membuat presentasi tentang budaya pilihannya. Dan hal ini dibantu oleh guru tersebut. Narasi bisa direkam dengan suara mereka. Yang berikutnya yaitu penutup tentang melakukan refleksi. Apa yang kamu pelajari dari budaya temanmu? Guru menekankan nilai etika sosial seperti menghargai perbedaan, kerjasama, dan toleransi. Pemberian bintang budaya untuk kelompok yang kreatif dan menunjukkan sikap etis. Nilai sosial budaya dan etika yang ditanamkan yaitu berupa toleransi antar budaya, gotong royong dalam kerja kelompok, etika dalam bertutur dan bersikap sopan, menghargai keberagaman Indonesia. Kesimpulan dari presentasi ini yaitu pendidikan sosial budaya dan etika atau karakter sangat penting bagi anak usia SD untuk membentuk kepribadian yang baik serta pemahaman terhadap nilai-nilai budaya dan sosial dalam masyarakat.
Metode pembelajaran inovatif dapat meningkatkan efektif dan daya tarik dalam penyampaian materi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selain itu, metode pembelajaran inovatif juga dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif pada siswa, serta dapat meningkatkan kolaborasi dan interaksi sosial. Demikian presentasi dari kelompok saya. Selanjutnya persilakan kepada Ibu Ika untuk Iya, tanya jawab dan baik. diskusi. Ya, terima kasih Pak Yogi. Baik Bapak dan Ibu, demikian presentasi dari kelompok 2. Untuk selanjutnya kami buka untuk termin diskusi. Pada termin pertama ini kami, memberikan kesempatan untuk 3 pertanyaan. Dipersilakan. Boleh kita Mangga, iya Bapak silakan Ibu Pak dulu Teguh. boleh. Baik Pak Teguh. Iya, iya betul. Bukan Bu Sari, Bu Ika. Ya, baik saya coba ulangi pertanyaan dari Pak Teguh. Bagaimana kita sebagai guru memberikan motivasi tentang etika dan budaya melalui, storytelling yang menyenangkan, begitu kalau saya singkat. Betul, dalam pembelajaran. Baik baik, ya terima kasih. Kita kumpulkan dulu pertanyaannya ya Pak Teguh ya. Ya, selanjutnya pertanyaan yang kedua mangga dari siapa? Mohon izin Bu Ika boleh? Oh iya mangga Pak Ripki silakan. Ya betul, izin Bu. Pak Yogi, pertanyaannya tadi kan berbagai metode sudah disebutkan ya. Tentunya dalam menerapkan metode pembelajaran itu ada plus minusnya gitu kan ya. Mmm. Nah pertanyaannya kira-kira Bu Ika, Pak Yogi, apa saja sih aspek yang harus dipertimbangkan gitu dalam memilih metode pembelajaran agar tepat dilaksanakan di kelas atau saat proses pembelajaran khususnya? Itu mungkin Bu Ika. Ya, baik Pak Rifki, saya coba ulangi pertanyaannya, saya ringkas. Ya, Apa saja aspek yang harus dipertimbangkan gitu ya, ya betul. dalam me Dalam memilih metode memilih ya, pembelajaran. Ya, dalam memilih metode. ya, Baik, sesuai kebutuhan siswa. Terima kasih Bu Ika, Pak Yogi. sami-sami. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Boleh saya deh, Bu Ika. Mangga Bu Yola, silakan. Baik, tadi kan di beberapa contoh menyampaikan bahwa, pembelajaran itu banyak contohnya menggunakan media digital ya. Karena memang tuntutan kita di era pembelajaran abad 21 ini, dituntut untuk membuat pembelajaran berbasis digital, ya, TPACK itu ya, tentunya 4C gitu dan lain sebagainya. Nah, sementara kebijakan di Jawa Barat ini kan kita tahu ya, kalau Gubernur Jawa Barat itu ingin sistem pembelajaran di sekolah itu berubah ya. Jadi beliau ingin, siswa itu kembali, lewat bahan ajar fisik dibanding dengan bahan ajar digital. Itu kan lagi sekarang sedang gencar-gencarnya ya disampaikan. Kenapa? Karena katanya hari itu karena otak kiri, otak kanan anak kita lagi tumbuh dan harus berkembang. Jadi harus kembali lagi ke mungkin permainan tradisional dan lain sebagainya. Jadi mungkin, supaya tidak tergantung kepada media digital. Nah, bukan pertanyaan sih, bagaimana
pandangan dan pendapat, kelompok 2 terkait dengan, fenomena hal tersebut itu. Di satu sisi kita kan, pembelajaran abad 21 harus digital, sementara, eee, apa namanya, Gubernur Jawa Barat itu, KDM ya, menyarankan untuk pembelajaran itu kembali lagi ke bahan ajar, fisik. Demikian mungkin Bu Ika. Makasih. Ya, baik, terima kasih Bu Yola, pertanyaannya sangat menarik ya, karena ini adalah hal yang sedang hangat-hangatnya kita, hadapi saat ini gitu, di mana, gubernur kita saat ini, memiliki program yaitu kita beralih gitu dari, tadinya berbasis, digital sekarang akan kembali ke berbasis buku dan permainan tradisional. Nah, yang ditanyakan Bu Yola itu bagaimana pandangan kita, mungkin kita nanti insya Allah ini akan menjadi diskusi yang seru nih sepertinya Bu Yola ya. Ya baik, terima kasih Bapak dan Ibu, 3 pertanyaan di sesi yang pertama ini telah, kami rangkum, mungkin akan kami coba jawab satu persatu dahulu. Mangga Pak Yogi sudah siap untuk menjawab pertanyaan yang nomor satu? Baik, saya coba menjawab pertanyaan yang kedua dulu ya. Yang pertama adalah bagaimana memberikan etika atau budaya kepada siswa melalui storytelling yang menarik ya. Memang benar sih Pak Teguh, dalam hal storytelling ini ya metode yang sangat efektif karena berupa cerita yang mampu menyentuh emosi atau membentuk imajinasi dan menyampaikan pesan moral secara halus namun membekas. Adapun ya mungkin berikut ini cara-cara atau tips yang dapat dilakukan untuk membuat storytelling tersebut dapat menarik siswa. Yang pertama yaitu pilihlah cerita yang relevan dan bermakna. Dalam hal ini ya disesuaikan dengan budaya di daerahnya gitu. Dalam hal kita kan di Jawa Barat itu kan ada apa? Tangkuban Perahu. Kalau di Sumatera Barat mungkin ada Maling Kundang. Ya. Dalam hal ini yaitu mungkin siswa tersebut akan memahami budaya mereka sendiri. Yang berikutnya yaitu gunakan teknik storytelling yang menarik. Yang pertama yaitu dapat mengawali dengan pertanyaan atau teka-teki. Yang lain yang misalkan, pernah kamu mendengar tentang apa? Story Gunung Tangkuban Perahu atau Maling Kundang gitu, atau kisah si Kancil. Berikutnya itu menggunakan ekspresi atau intonasi dan gestur untuk menghidupkan cerita. Yang berikutnya adalah tambahkan dialog antar tokoh agar lebih hidup dan relatable. Berikutnya itu sisipkan nilai etika dan budaya secara natural. Alih-alih menjelaskan secara langsung, biarkan siswa menyimpulkan sendiri nilai moralnya setelah bercerita baru didiskusikan. Sama ini ya bukan hanya guru yang menceritakannya, tapi ada timbal balik dari siswa tersebut untuk menceritakan kembali. Jadi tidak. Yang berikutnya itu kaitkan cerita dengan kehidupan mereka secara nyata. Gitu. Jadi ya tanyakan pernahkah kalian mengalami situasi seperti itu di sekolah itu. Yang berikutnya itu ajak siswa bercerita balik, berbagi pengalaman tentang kejujuran, toleransi, atau menghargai perbedaan budaya di sekitar mereka. Yang berikutnya itu akhiri dengan afirmasi atau pesan positif. Yang berikutnya yaitu seperti yang tadi dipaparkan di materi ya, gunakan dapat menggunakan digital yang menarik itu namanya yang berupa tayangan berupa Canva atau PowerPoint berupa gambar-gambar atau video yang diselingi biasanya berarti jadi bukan hanya ceritanya tapi berupa digital gitu ada penayangan videonya tersebut. Mungkin itu aja sih Pak Teguh. Kalau ada yang tambahan ya bangga Bu Ika atau teman-teman yang lainnya barangkali ada tambahan dipersilakan. Ya, baik, terima kasih Pak Yogi. Mungkin sedikit menambahkan saja ya Pak Teguh ya, kaitannya dengan storytelling berarti kan ini, ke kemampuan si guru dalam bercerita gitu ya. Bagaimana si guru memiliki kemampuan, keahlian untuk, bercerita gitu, karena membaca dengan bercerita itu berbeda gitu. Nah, untuk guru SD itu berarti sama seperti guru TK, dituntut untuk memiliki kemampuan ini. Bagaimana si guru itu lihai membawakan, cerita yang disampaikan kepada siswa dikemas secara menarik gitu. Nah untuk anak-anak, di usia SD biasanya kan tingkat konsentrasinya itu masih masih terbatas ya, gampang buyar gitu. Nah sama sama dalam iya betul, sama dengan dalam pembelajaran berarti di dalam cerita itu bagaimana si guru mengemasnya mungkin disisipkan ada humornya di situ, ada tebak-tebakannya, ada melibatkan siswanya. Jadi, ada interaktif
interaktif antara, si guru yang sedang bercerita dengan siswa yang mendengarkan. Mungkin tambahan dari saya seperti itu. Dan ditambahkan juga dengan mungkin ketika bercerita itu kita, sama halnya dengan mendongeng ada properti. Mhm. Properti yang, membangun gitu, memvisualisasikan apa yang sedang diceritakan oleh guru tersebut. Bisa pakai, boneka gitu, mungkin kalau di TK atau di SD kelas 1 biasanya masih ada jendela jendela cerita gitu ya, yang nanti si bonekanya itu bercerita di situ. Itu menjadi, satu properti yang menarik menurut saya, ketika si guru itu, menyampaikan sebuah cerita. Ditambahkan dengan tadi Pak Yogi mungkin dengan media digital, bisa dengan Canva atau apa. Jadi begitu mungkin Pak Teguh dari kelompok kami, untuk pertanyaan dari Pak Teguh jawabannya mudah-mudahan tidak puas, silahkan bagi rekan-rekan semua, jika ingin ada yang menambahkan dari pertanyaan Pak Teguh tadi dipersilahkan. Kalau tidak ada mungkin nanti langsung dah ke pusatnya ke Ibu, minta penguatan dari Ibu gitu. Begitu Pak Teguh, terima kasih atas pertanyaannya. Lagi cerita ya? Ketahuan. Sayangnya saya bukan guru, Pak Teguh. Baik, terima kasih Pak Teguh. Bapak dan Ibu, barangkali ada yang ingin menambahkan, melengkapi jawaban kami untuk pertanyaan dari Pak Teguh? Mangga, sudah cukup? Mungkin Pak Teguh sudah cukup ya Pak Teguh? Baik, kita dilanjutkan ke pertanyaan yang Bu Ika di-mute. punten punten. Baik, terima kasih, Pak Teguh. Kita masuk ke pertanyaan yang kedua dari Pak Rifki, yaitu pertanyaannya, apa saja aspek yang harus dipertimbangkan dalam memilih metode pembelajaran agar lebih menarik mungkin seperti itu. Ya, Pak Yogi bisa mencoba menjawab? Oke, saya coba dulu ya, dilengkapi sama Bu Ika. Iya, baik, nanti saya melengkapi. Izin menjawab Pak Rifki dan Bu Ika. Dalam memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa, ada beberapa aspek penting yang harus dipertimbangkan agar pembelajaran menjadi efektif, menarik, dan bermakna. Di antaranya yaitu yang pertama, kita harus menentukan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Di mana sesuaikan metode dengan kompetensi dasar dan capaian pembelajaran yang ingin dicapai. Misalnya jika tujuannya untuk melatih keterampilan berpikir kritis, maka metode diskusi atau problem based learning itu mungkin lebih sesuai untuk tujuan pembelajaran tersebut. Yang kedua yaitu karakteristik siswa, pertimbangkan mengenai tingkat usia dan perkembangan kognitif siswa. Mempertimbangkan gaya belajar melalui visual, auditory, kinesthetik. Yang berikutnya itu kita menentukan minat dan motivasi belajar mereka. Jadi selanjutnya adalah latar belakang budaya dan sosial budaya. Yang berikutnya itu aspek yang perlu diperhatikan yaitu kompetensi guru. Pilih metode yang memang dikuasai oleh guru atau memungkinkan guru tersebut dapat berkembang. Yang berikutnya itu aspek ketersediaan sumber daya dan sarana. Dalam hal ini sarana dan prasarana yang ada harus disesuaikan dengan metode yang akan kita lakukan. Berikutnya itu aspek tingkat kesulitan materi. Materi yang konkret dan mudah dipahami bisa disampaikan dengan metode drama interaktif atau demonstrasi. Namun yang memilih materi sesuai dengan kebutuhan siswa tersebut. Berikutnya itu yang perlu diperhatikan adalah aspek interaksi dan keterlibatan siswa. Di mana metode pembelajaran sebaiknya mendorong siswa aktif berpikir, bertanya, dan berpendapat. Semakin tinggi partisipasi siswa, semakin bermakna pembelajaran tersebut. Mungkin itu saja Bu Ika, barangkali ada tambahan, silakan. Ya, baik Pak Yogi, sepertinya itu sudah lengkap sekali. Jadi menurut saya Pak Rifki untuk, menentukan itu yang pertama adalah, tujuan pembelajaran.
metode ini, ibarat kendaraan, kita mau ke mana harus tahu dulu tujuannya. Tujuannya kita tentukan, baru kita pilih, mau pakai kendaraan yang mana, gitu. Nah, dalam pemilihan kendaraan ini, aspek-aspek tadi yang, Pak Yogi sebutkan itu menjadi bahan pertimbangan, bagaimana karakteristik siswanya, bagaimana kondisi keadaan, sekolah kita, fasilitas yang dimilikinya, dan terakhir mungkin saya eee melengkapi itu, jadi kita tidak lepas dari konteks sosial budaya lingkungannya. Jadi jangan sampai, metode yang kita sampaikan, media yang kita gunakan itu, menyinggung atau bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku di lingkungan kita, gitu. Jadi itu menjadi salah satu, bahan yang harus kita pertimbangkan juga. Karena, ini adalah hal yang sensitif gitu ya, di tengah kita keberagaman bahwa di kelas itu beragam semuanya. Sukunya, budaya, agama. Jadi itu menjadi salah satu pertimbangan juga itu melengkapi dari tadi, poin-poin yang telah dipaparkan oleh Pak Yogi. Begitu Pak Rifki, bagaimana apakah sudah mewakili? Sudah Oh, sudah sudah siap Bu Ika dan Pak Yogi, terima kasih. Hanya Bu Ika punten tadi saya ya, tertarik dengan satu statement dari Pak Yogi. Jadi iya disampaikan bahwa kita harus menguasai metode tersebut gitu ya Bu Ika ya. iya Nah, iya, ada suatu kejadian di mana satu orang guru itu dia mhm, tidak menguasai satu metode, tapi metode itu perlu diterapkan di kelasnya gitu Bu Ika. mmm, Nah, ketika ada dilema seperti itu kan otomatis kita memilih ya Bu, apakah iya mengikuti ego kita ataukah kita melaksanakan itu dengan cara belajar gitu mungkin ya Bu Ika ya. iya, Nah, mungkin menarik ya materi mmm, metode ini karena secara terserat kan kita tetap tuntut untuk belajar walaupun tadi ketika ada bahasa, apa, menguasai metodenya kan tidak semudah itu mungkin gitu Bu mhm, Ika ya, tapi betul butuh proses betul dan, betul, memang tadi betul yang disampaikan Pak Yogi dan Bu Ika, sesuai dengan norma yang berlaku di daerahnya masing-masing. Itu mungkin Bu Ika, terima iya. kasih Bu Ika dan Baik Pak Pak Yogi. Rifki, mungkin, menguatkan kembali barusan yang disampaikan oleh Pak Rifki bahwa, Ya, tadi ada statement dari Pak Yogi bahwa guru harus menguasai gitu. Itulah tantangan bagi kita gitu, seorang guru gitu ya. Saya itu selalu terngiang-ngiang, kalimat dari guru saya dulu bahwa, "Guru itu," katanya, "pinter semalam dari muridnya," gitu. Maksudnya ya pintar Allah ya Bu. semalam dari muridnya, ketika besok kita mau ngajar, malam ini tuh kita belajar, gitu. Nah, Mhm, ketika malam ini kita belajar, kita akan mengetahui kekurangan kita di mana. Ketika kita mhm, mengetahui kekurangan kita di mana, disitulah berarti, oh iya berarti mana yang harus kita, siapkan lagi, mana yang siapkan. harus kita kuatkan lagi. Jadi, ya itu kan belajar sepanjang hayat ya, Rifki ya, apalagi kita Betul, guru, harus terus, bergerak, terus berubah gitu, berubah. mengikuti perkembangan perkembangan, kebutuhan gitu yang dibutuhkan siswa. Jadi ideal tadi kata Pak Yogi bahwa guru harus berkompeten itu tantangan bagi kita. Kita harus bisa menguasai apapun yang dibutuhkan dalam pembelajaran untuk anak-anak didik kita. Gitu ya Pak Rifki ya? Siap Ibu, terima Iya. kasih Bu. Baik, terima kasih Pak Rifki. Ini, kita masuk ke pertanyaan yang ketiga dari Bu Yola. Ini, kaitannya dengan, fenomena yang sekarang kita hadapi bersama bahwa kita saat ini, mendengar bahwa program dari, gubernur kita, KDM, bahwa pembelajaran akan kembali gitu ya, kembalinya itu bukan dalam artian mundur karena, dasar pemikiran beliau juga, luar biasa begitu ya, hanya, mungkin tadi kita kan sekarang intinya di zaman sekarang itu segala apa-apa kan harus, berbasis iya ya, berbasis teknologi gitu dalam hal kecil aja kita membuat RPP, tipeknya itu kan harus muncul gitu ya. Sementara sekarang katanya pembelajaran itu akan, beralih ke, paperless, ke buku gitu. Kalaupun ini permainan tradisional. Nah, bagaimana kita menyikapinya itu gitu ya. Jadi Bu Yola, tanggapan dari kelompok kami, mungkin nanti tanggapan dari, rekan-rekan yang lain seperti apa kita menghadapi, fenomena ini gitu. Pak Yogi ingin memberikan tanggapan lebih dulu, mangga? Nggak, bisa aja dulu. Iya, saya coba mungkin ya Bu Yola ya, ini pemikiran saya gitu. Jadi
Intinya, setiap kebijakan yang diambil, apapun itu, pasti ada plus minusnya. Ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Nah, ini yang harus kita sikapi dengan bijaksana, gitu. Apalagi kita, ada di garda terdepan, dalam pendidikan, gitu. Kita garda terdepan di sekolahan, pioner utama gitu yang menghadapi, anak-anak di lingkungan ini, di sekolahan gitu. Kalau kalau saya, menanggapinya yang pertama mungkin, apa ya, kita tidak boleh kehabisan, apa ya, kalau kata bahasanya mah, tong tong eleh uget gitu ya. Bahasanya jadi ketika ada, tantangan seperti itu, nggak jadi kita mati gaya gitu, nggak mati gaya. Kita tanpa gadget, tanpa, apa namanya, istilahnya, media-media digital pun, saya rasa pembelajaran akan tetap bisa disampaikan secara maksimal, gitu. Tinggal kembali kepada gurunya bagaimana mengemasnya, gitu. Dan ini pun kalau menurut saya tidak bisa, ditutup 100% gitu ya, Bu Yola. Nggak pakai, media digital sama sekali tidak bisa, karena perkembangan zaman saat ini tetap membutuhkan itu gitu. Jadi kembali ke kita sebagai guru di lapangan mungkin kita pilah mana pembelajaran gitu, mana pembelajaran yang memang betul-betul membutuhkan harus menggunakan media digital, itu tetap kita laksanakan. Tapi itu tidak menjadi, pokok kita tergantung kepada media tersebut gitu. Nah, mana pembelajaran yang masih bisa kita kembalikan ke budaya lokal, sambil mengangkat budaya lokal gitu. Jadi kita tetap kembali ke buku lagi, ke permainan tradisional lagi gitu. Intinya tadi lagi seperti, nyambung ke yang tadi Pak Riki tanyakan. Jadi yang pertama adalah kita lihat dulu tujuan pembelajarannya. Dari tujuan pembelajaran itu kita baru bisa memilah pakai media apa gitu. Intinya sih kalau kalau yang saya, apa namanya, yang saya simpulkan dari, kebijakan Pak Dedi itu kita tidak, menggunakan media, digital itu menjadi apa ya, istilahnya sumber satu-satunya untuk pembelajaran gitu. Jadi kita masih bisa mencari sumber-sumber pembelajaran lain dari terlepas dari media digital itu. Mungkin gitu Bu Yola, kalau menurut, pandangan saya pribadi gitu. Ini mah harus wajib dilempar ke teman-teman nih. Saya juga ingin mendengar bagaimana, tanggapan dari teman-teman yang lain. Ini seru gitu ya. Nanti kita tutup dengan tanggapan dari Ibu Windy. Mangga Bapak Ibu silahkan yuk Boleh semuanya, menambahkan, Bu Ika? bersuara. Mangga Pak Riki, mangga silahkan. Nah, Pak Ya, terima Riki. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Ya, mungkin Waalaikumsalam warahmatullahi. ini, topik yang paling hangat saat ini mungkin ya, kebijakan-kebijakan gubernur. Ya, hal yang mungkin saya tambahkan yang pertama, kita sebagai pelaksana di lapangan, eee, pertama tunggu instruksi dari pimpinan kita, ya. Karena sebuah kebijakan itu harusnya tertuang dalam surat edaran. Jadi sekarang di negara kita lagi apa ya, mungkin lagi tren sebelum surat edaran diluncurkan, kebijakannya diluncurkan dulu. Seperti oleh Sudah trending iya, duluan gitu ya tren di duluan, medsos. suratnya belum, ya, itu. Terus yang kedua, setahu saya minimal di Kota Bogor lah ya, di Kota Bogor itu sekolah belum ada yang pembelajarannya digital, seperti di Jepang gitu. Kalau digital kan artinya siswa juga membawa tab, jadi bukunya buku elektronik. Di Kota Bogor saya belum belum menemukan hal seperti itu. Siswa semuanya pakai buku semua. Nah, dasar pemikiran dari gubernur kita saya belum tahu di Jawa Barat apakah sudah ada yang menggunakan pembelajaran digital atau belum, gitu ya. Tapi di Kota Bogor saya belum belum Di Bandung menemukan. sepertinya itu Pak Riki ya, di Bandung kayaknya gitu, di Mungkin kota-kota kali ya? mungkin.
Ya, kalau di Bogor saya belum menemukan, masih buku semua. Mau swasta yang besar, terus negeri yang besar itu masih pada buku. Cuman mungkin gurunya untuk media pembelajaran rata-rata sudah menggunakan teknologi. Kan itu lebih bagus sebetulnya kan, daripada misalkan pembelajaran IPAS tentang pencernaan sapi. Kalau pakai gambar kan kurang kurang apa ya? Istilahnya satu kurang menarik, kedua guru terlalu banyak menerangkan. Tapi kalau misalkan menggunakan media elektronik dari YouTube itu sudah jelas alurnya dari apa dari pas mengunyah kemana sebagus terus ke lambung itu prosesnya ngapain aja udah jelas, sangat jelas kalau di media elektronik. Nah kalau misal kita menggunakan media gambar itu kan yang aktif itu sebetulnya guru menjelaskan dan belum tentu dalam penjelasan itu anak-anak mengerti gitu ya. Tapi kalau misalkan dijelaskan dengan urutannya, insya Allah ya anak-anak melihat, anak-anak mendengar itu pahamnya menurut saya lebih 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 baik lagi daripada kita yang menjelaskan ya. Jadi mungkin kebijakan gubernur kita ini mungkin lebih bijak lagi kita di lapangan karena kita belum tahu kebijakan itu tuh apakah gurunya pun tidak boleh menggunakan digital gitu kan, apakah gimana gitu. Kalau di Kota Bogor kan siswa masih menggunakan buku, hanya gurunya saja yang menggunakan media digital. Ya mungkin begitu tambahannya Bu Ika. Enggak. Baik, terima kasih Pak Riki. Silakan Bapak Ibu yang lain yang ingin Boleh Bu Ika? mangga Bu Kulsum nih, udah kangen dengar suara Bu Kulsum. Silakan Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ika. Waalaikumsalam. Betul yang disampaikan tadi sama Pak Riki. Jadi terkadang kebijakan itu media sosial dulu yang digembor-gemborkan. Sedangkan surat edaran segala macamnya itu yang kepastiannya ya, untuk kepastiannya belum ada. Tapi sudah digembar-gemborkan di media sosial. Termasuk gubernur yang baru juga memang dia lebih ke media sosial. Nah, kita memang yang di lapangan sebetulnya untuk pure digital itu memang belum. Tadi betul yang disampaikan Pak Riki juga sama, bahwa di sekolah-sekolah negeri itu di SD masih banyak yang menggunakan buku. Bahkan mungkin ada beberapa guru yang sudah merasa itu zona nyaman mereka gitu. Mereka tanpa menggunakan metode yang inovatif, media yang interaktif. Jadi mereka menggunakan buku sebagai sebagai sarana untuk mereka melaksanakan pembelajaran. Dan dengan adanya kebijakan dari Pak Gubernur, mungkin ini guru-guru yang mempunyai keterbatasan digital itu akan memberikan peluang kepada mereka untuk lebih mengeksplor lagi buku yang mereka gunakan nanti. Jadi mereka tidak terpaku digital karena mungkin keterbatasan mereka di bidang digital. Nah ini mungkin dijadikan bahan pertimbangan Pak Gubernur terkait kenapa menggunakan buku, karena di pelosok-pelosok yang memang termasuk di selatan juga ada yang memang untuk jangkauan internet itu susah sekali gitu. Jadi itu yang dijadikan bahan pertimbangan. Kalaupun nanti pada akhirnya menggunakan buku, itu tidak akan lepas dari digital. Nah, di sini tadi saya ini sebetulnya dari pertanyaan kedua, itu dari pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Rifki, kemudian udah dijawab juga oleh Pak Yogi bahwa guru itu metode itu harus disesuaikan dengan kompetensi diri. Nah ini kan banyak sekali guru di lapangan yang mereka merasa udah deh metodenya menggunakan ini yang mungkin yang saya lihat belum interaktif, belum inovatif. Nah, mungkin ini ada sedikit pertanyaan. Jadi pertanyaan disisipkan di dalam sebuah tanggapan ya. Jadi tanggapan tadi tentang kebijakan dari Pak Dedi, kemudian ada sedikit pertanyaan, disisipkan pertanyaan bahwa bagaimana ini, misalkan kita sebagai seorang pemimpin pembelajaran,
Guru juga kan pemimpin pembelajaran, kepala sekolah juga sama pemimpin. Bagaimana kita menyikapi ketika menghadapi guru yang memang merasa sudah di zona nyaman tanpa mengembangkan kompetensi yang ada dalam diri. Sedangkan sekarang pembelajaran itu butuh kompetensi yang memang harus kita tingkatkan. Itu apalagi banyak sekali guru-guru senior yang memang tidak ada motivasi, mereka untuk mengembangkan kompetensi. Padahal itu mereka itu mampu, tetapi mungkin motivasinya kurang atau mungkin mereka bingung apa yang mereka akan lakukan. Mereka mulai dari mana? Bagaimana nih? Mungkin kan Bu Ika seorang pemimpin ya, kemudian kita juga di sekolah sebagai pemimpin di kelas, pemimpin pembelajaran. Bagaimana menghadapi hal seperti itu? Ini pertanyaan disisipkan dalam tanggapan yang tentang KDM. Itu saja mungkin Bu Ika, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Siti Kulsum, ini sudah merangkap ya. Jadi kakinya sebelah masih di sesi 1, sebelahnya sudah di sesi 2. Dengan memberikan pertanyaan untuk di sesi 2. Pertanyaannya kita simpan dulu Bu Kulsum mungkin ya, barangkali masih ada rekan-rekan yang lain yang ingin, memberikan tanggapan terkait kebijakan dari, gubernur kita. Mangga Bapak dan Ibu silahkan kita ramaikan lagi nih tanggapan tanggapan tentang, kebijakan Bapak Gubernur kita. Silahkan ada yang mau menambahkan? Jika tidak ada Boleh Bu Ika. oh iya mangga Bu Sari silahkan. Izin Bu Yindi, Bu Ika dan Pak Yogi ikut Mangga Bu. berbicara ya. Luar biasa ya, ini topik yang menarik tadi dari Bu Yola. Bagaimana tanggapannya gitu ya, guru di sekolah tidak boleh menggunakan teknologi lagi ya atau media sosial gitu. Sebenarnya yang saya tangkap itu kalau yang rame di media sosial dari pernyataan KDM itu adalah sebenarnya kalau penggunaan media sosial yang kurang pas gitu, kurang pas. Jadi fenomena di media sosial ini setelah terbuka lebarnya kesempatan bagi guru untuk bermedia sosial lebih banyak, ibaratnya untuk hal-hal yang kurang pas untuk pembelajaran gitu ya. Ya walaupun sebenarnya ada kok manfaatnya juga buat kesehatan, buat olahraga gitu ya. Cuman kan ada hal yang lebih konten yang lebih positif yang bermanfaat untuk pembelajaran. Dan bahkan KDM juga sempat memberikan klarifikasi. Kenapa? Yang pertama kan guru dilarang menggunakan media sosial untuk bla 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 bla. Ternyata yang kedua diklarifikasi oleh KDM bahwa sebenarnya tetap boleh kok menggunakan media sosial, tetapi kontennya harus diperhatikan. Karena kita seorang guru, maka konten apa yang pas, yang tepat disampaikan oleh seorang guru begitu. Kemudian hal yang berikutnya adalah tidak boleh menggunakan teknologi. Sebenarnya boleh-boleh saja gitu ya. Jadi sesuai dengan satu tujuan tadi, kemudian metodenya juga. Saya pernah menyampaikan ke guru-guru ya, ke rekan-rekan guru bahwa itu berawal dari kinerja yang ada di PMM. Jadi keresahan teman-teman guru itu yang sudah lebih senior ya, artinya beliau itu agak melihat dengan teknologi itu sudah keder gitu, agak minder dengan rekan-rekan muda yang canggih menggunakan teknologi. Maka saya mencoba menyampaikan begini, Bapak Ibu tidak selalu ya yang menggunakan teknologi itu, berupa teknologi itu lebih baik daripada yang media konvensional gitu. Contoh misalnya ya, kita membelajarkan bangun ruang gitu, bangun ruang. Guru A yang canggih teknologi menggunakan video pembelajaran gitu ya. Wah keren nih menggunakan teknologi, kemudian menggunakan video-video, anak-anak bengong sampai terpukau gitu yang melihat video pembelajaran itu gitu. Kemudian guru B yang merasa, Bu saya makan orang jadul gitu, orang jadul, jadi saya bisanya menyediakan media pembelajarannya bukan berupa teknologi, tapi saya menggunakan barang-barang di sekitar gitu. Jadi sebagai media pembelajaran yang bisa langsung dieksplorasi oleh anak. Nah, seperti itu ketika dipraktekkan dua-duanya di lapangan, mana yang lebih bermakna kepada anak gitu.
mana yang membuat anak keterlibatannya lebih dibanding antara video yang hanya dilihat secara visual saja atau mereka mengamati kemudian memegang memanipulasi benda-benda konkret itu gitu. Maka itu mungkin yang pernah saya sampaikan ke teman-teman rekan-rekan guru senior yang waktu itu beliau-beliau itu merasa berkecil hati. Waduh, tentu saya nilai kinerjanya kurang bagus ya Bu kalau memang dari teknologi yang menjadikan nilai itu tinggi gitu. Kemudian ada juga alternatif untuk yang senior-senior yang ibaratnya masih minder menggunakan teknologi, maka dibrandingkan dengan guru-guru yang melek teknologi gitu. Jadi sebenarnya guru-guru zaman now yang melek teknologi itu pun ada kekurangannya gitu. Dari segi pedagogisnya, kemudian ke anaknya, sentuhan ke anak dan pemahaman tentang pembelajarannya itu kemungkinan masih belum banyak pengalamannya dibandingkan guru-guru yang senior yang merasa gaptek gitu ya. Jadi bisa berkolaborasi, yang ini lebih paham tentang karakteristik anak, kemudian metode-metode pembelajaran yang dirasa yang dibilang konvensional tapi ternyata lebih bermakna bagi anak, kemudian disandingkan dengan anak-anak zaman now atau guru-guru zaman now yang melek teknologi. Jadi membangun kolaborasi saja gitu. Jadi bisa sebagai peluang begitu. Jadi sekali lagi yang namanya teknologi sebenarnya tidak dilarang atau yang penting sebagai guru kita bijak gitu. Bisa memilih mana yang tepat yang akan kita gunakan untuk pembelajaran. Oh, untuk materi ini saya memilih untuk teknologi yang lebih maju, kemudian kalau yang ini saya kembali ke alam atau anak-anak lebih bereksplorasi lagi seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Assalamualaikum kasih warahmatullahi Bu wabarakatuh. Sari. Baik Bapak dan Ibu, diskusi yang sangat menyenangkan ini ya. Yang saya penasaran mungkin Bapak dan Ibu juga penasaran, kita ingin mendengar bagaimana tanggapan nih dari Ibu dosen kita terkait hal yang sedang hangat ini gitu ya. Mangga bagi Ibu saya persilahkan untuk memberikan penguatan sekaligus mungkin pandangan Ibu terkait fenomena yang saat ini sedang menjadi trending gitu. Silakan Ibu. Baik, Bu kelompok Bu Ika ya dan Pak Yogi Pak ya. Yogi, iya. Ya, dan tanggapan teman-teman luar biasa Bu Ika tadi ya. Kita sudah mendengar sama-sama ya tanggapannya yang sedang terjadi sekarang nih ya. Alhamdulillah ini semua menyampaikan idenya nih ya Bu Ika. Baik Bu Ika, terkait dengan awal dulu ya tadi kita apa tadi, dari awal dulu ini kan kita, diskusi tentang metode inovatif ya, yang dalam Iya iya, pembelajaran betul itu Ibu. seperti apa begitu ya. Tadi Bu Ika sudah dan Pak Yogi sudah menyampaikan bahwa saat ini, metode inovatif yang sedang diterapkan dalam pembelajaran tadi ada PJBL ya, PBL dan juga metode-metode lain ya yang memang sekarang sesuai dengan zamannya begitu ya. Ada lagi yang nanti digabung lagi Bu Ika, CRT itu masuk juga ya, CRT, kemudian TARL ya itu bisa nanti disempurnakan ya dengan metode-metode yang memang sekarang diperlukan untuk pembelajaran gitu ya. Yang pertama terkait tadi, storytelling ya, kita awal dulu ya, tadi dari pertanyaan-pertanyaan dan tanggapan dari teman-teman tadi tentang apa tadi, storytelling ya, bagaimana sih, Iya metode inovatif ya dalam membelajarkan storytelling, kan gitu ya. Nah, tadi jawabannya juga sudah, ini ya, tepat ya, tapi ini saya menambahkan saja Bu Ika ya, bahwa tadi benar bahwa untuk, memperkenalkan storytelling kepada peserta didik itu kan nanti dilihat dulu ya, di kelas mana yang akan, kita gunakan storytelling tadi ya. Jadi sesuaikan dengan kaitannya dengan pertanyaan Pak Rifki tadi, karakteristik, kan gitu ya, sesuaikan. Kalau memang di kelas 1 bagaimana yang cocok untuk memperkenalkan atau menceritakan
pembelajaran tentang storytelling begitu ya. Karena kan untuk storytelling kan menceritakan kembali ya, atau kita menirukan atau mengikuti cerita yang ada dalam tokoh tersebut kan gitu ya. Jadi untuk kelas 1 seperti apa gitu ya, sampai dengan tingkatan kelas atas begitu. Jadi bagaimana memerankan tokoh begitu ya, tokoh yang akan diceritakan dalam suatu, kisah, kan, dalam suatu cerita kan begitu. Aduh mohon maaf. Nah, tadi kan bisa dibuat, animasi ya, dan contohnya ya, bisa buat juga, video ya, bisa di-combine gitu selain dari, apa, dengan boneka-boneka apa tadi Bu Ika ya sampaikan, itu betul Bu, kita bisa, menceritakan, cerita tersebut dengan tokoh-tokoh, tapi dengan menggambarkan dari boneka-boneka yang tadi kita ini ya, tapi kita juga harus bisa memerankan tokohnya. Misalnya kalau suara, eee, ibu teh seperti apa gitu ya, yang dalam cerita, suara anak seperti apa. Nah, itu akan membuat apa, tujuannya kan kita akan memberikan hal yang apa, menarik ya, menarik untuk didengar siswa. Jadi kita berikan sesuatu yang menarik ya, sehingga siswa itu mendengar seksama begitu ya. Jadi dari kita berikan, sesuaikan dulu karakteristiknya, kemudian kita bisa menampilkan, di-combine itu video juga bisa ya, video animasi untuk diceritakan kembali. Nah, setelah, menampilkan cerita tadi ya, sebaiknya untuk membuat siswa itu memahami cerita tersebut, kita harus, meminta siswa itu misalkan membuat, atau menceritakan kembali. Jadi siswa itu, secara bergiliran boleh atau sambung apa ya, kalau istilah sambung kalimat boleh, sambung kata boleh. Nah itu bisa kita lakukan secara, giliran atau mungkin, kelompok juga boleh ya. Jadi tidak hanya siswa itu mendengar saja begitu, tapi bisa apa, menggambarkan kembali, menceritakan kembali apa yang sudah ceritakan begitu ya, itu yang pertama ya. Kemudian, siswa juga bisa kita minta untuk menyusun kembali ya dalam bentuk, kalimat ya, kalau di kelas 1 ya mungkin bisa melengkapi kalimat tersebut gitu ya berdasarkan storytelling tadi. Tapi nanti beda tingkatannya, kalau untuk kelas atas bisa menceritakan atau menyimpulkan. Nah itu kan, tujuan dari kita menggunakan metode storytelling tadi ya, begitu. Yang penting ada, tergambar apa yang akan, ini kita berikan pada peserta didik gitu ya. Kalau di sini tadi kita menerapkan tentang budaya ya, yang kita terapkan budaya dan karakternya itu muncul di cerita, begitu. Nah, kemudian, kita juga bisa ya membentuk kelompok ya, membentuk kelompok gitu ya. Nanti, siswa itu, bisa secara berkelompok ya, nah ini tujuannya kan untuk, kolaborasi ya, kolaborasi dan berpikir kreatif gitu, bagaimana siswa memahami suatu cerita gitu ya. Jadi berkelompok, apa ini isi cerita dalam storytelling tadi, begitu ya. Itu ya tentang storytelling ya, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian tadi yang kedua apa ya, apa, aspek ya, aspek-aspek tadi, nah kaitannya dengan metode inovatif. Nah tadi sudah disampaikan ya, bahwa kita harus mempertimbangkan karakteristik ya, usia ya dari kelas 1 sampai kelas 6 itu seperti apa perkembangannya, karena kan di SD itu kan tahap perkembangan, kognitif itu secara konkret ya, kognitif konkret. Jadi memang kalau kita memberikan materi harus disesuaikan dengan karakteristik dari peserta didik, begitu ya. Jadi sesuai dengan, tadi juga cerita-cerita tadi juga terkait dengan karakteristik, begitu ya. Kemudian memilih, aspek yang harus kita pertimbangkan juga itu, memilih materi. Nah ya, kalau memang materi ini kira-kira,
sesuai tidak gitu kan, walaupun memang ini kita bercerita tentang keragaman ya budaya dan karakteristik gitu ya, atau karakter ya, atau sikap ya, sikap siswa. Nah, itu kita sesuaikan, materi ini sesuai tidak, begitu ya. Nah, kita bisa selingi tadi dengan storytelling tadi ya, mungkin bisa dengan bermain, mungkin bisa juga dengan lagu. Oh iya ya, dengan lagu-lagu itu bisa ya, untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan kan. Kita harus tujuannya dulu tadi apa? Oh, kita akan meningkatkan pembelajaran yang menyenangkan, yang bisa menarik ya, menarik bagi siswa, kan begitu ya. Jadi kita mempertimbangkan materi, kemudian atau konten ya, konten dalam pembelajarannya seperti apa. Kemudian, yang sekarang kan sudah, ini ya digalakan, bagaimana, kalau awal itu ada tes diagnostik kan ya. Nah itu juga bisa kita gunakan ya bagaimana untuk mengetahui gaya belajar siswa, kan gitu kan ya. Jadi aspek-aspek yang harus dipertimbangkan adalah gaya belajar siswa melalui tes diagnostik kan sebelum pembelajaran kita ketahui bagaimana sih, oh si A misalnya dia senang, secara, memahami secara visual, kemudian auditori ya, kinestetik dan sebagainya. Jadi kita harus memilih dan memadukan, berbagai, metode-metode tadi, gaya belajar tadi ya yang sesuai dengan, gaya belajar siswa ya. Karena kan siswa itu ada yang hanya mendengar saja itu sudah paham gitu ya, tapi ada yang memang harus dijelaskan lebih detail gitu ya. Nah, itu memang kita harus melihat, aspek dalam gaya belajar peserta didik, begitu ya. Nah, biasanya kita bisa, melihat atau mengetahui gaya belajar ini melalui tes ya, tes yang sekarang itu tes diagnostik biar mengetahui seperti apa atau minat apa yang, ada dalam peserta didik. Nah, ini termasuk dalam pembelajaran, terdiferensiasi ya. Nah, itu bisa dimasukkan di metode ini Bu Ika dan Pak, Yogi ya. Tadi kan, hanya yang saya lihat tadi hanya PJBL ya dan PBL gitu ya. Kemudian nah ini bisa masuk di dalam metode inovatif yang memang dulu itu tidak ada ya metode-metode seperti ini. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa menggunakan, berbagai metode ya yang inovatif dalam pembelajaran, begitu ya. Kemudian apalagi tadi ya, aspek selain karakteristik, gaya belajar, mempertimbangkan materi, kemudian, durasi ya, waktu. Nah, itu perlu juga Bapak Ibu ya, kalau memang tadi kan, kita sedang, misalnya membuat project, ya, project itu kira-kira waktu yang disediakan itu mungkin apakah selesai dalam, pembelajaran hari itu, ya, atau mungkin bisa digunakan nanti misalnya berlanjut berapa hari, kan itu ya yang harus dipertimbangkan. Misalnya kalau hanya membuat, projeknya apa gitu, projek-projek yang ringan yang memang selesai hari itu, nah kita harus mempertimbangkan, waktu juga begitu ya, yaitu adalah aspek-aspek yang memang diperlukan dalam, penerapan metode, inovatif tadi ya. Jadi memang kalau memang hanya misalnya, apa kira-kira project yang akan, Bapak Ibu berikan misalnya ya, hanya biasanya membuat batik itu kan perlu waktu ya, perlu lama ya waktu karena kan ini kaitannya dengan budaya ya misalnya, oh membuat batik, batik Indonesia itu beraneka macam ya. Nah itu kan perlu waktu, nah itu harus dipertimbangkan ya. Atau mungkin, rumah adat, membuat rumah adat gitu ya. Nah itu juga harus mempertimbangkan dari waktu yang diberikan gitu ya. Kemudian selain itu apa ya, eee, media atau sarana ya, sarana yang tersedia. Misalnya Bapak Ibu menginginkan, projek apa ini, sehingga kita harus mempertimbangkan sarananya ada tidak, begitu ya. Kalau memang toh
disedia misalkan kita perlu LCD, ada tidak kan kalau di daerah mana misalkan ya belum tersedia misalnya. Nah, itu kita bisa antisipasi pengganti LCD itu apa, kan gitu ya. Bisa melalui gambar atau malah kita membuat ya kan sebagai guru harus kreatif ya, membuat media itu sehingga bisa digunakan dalam metode tadi begitu ya. Kemudian tadi betul tuh guru kompetensi guru atau kemampuan guru di dalam memberikan materi kan begitu ya. Bagaimana cara membuat metode yang baik atau membelajarkan metode yang sedang digunakan dengan baik, tapi guru menguasai tidak, kan begitu ya. Makanya betul tadi kalau kita harus membelajarkan materi A misalnya, guru harus belajar dulu kan begitu ya. Jadi karena harus menguasai dulu materi yang diberikan kan gitu. Karena anak-anak sekarang itu kreatif ya, diberikan A, pertanyaannya sampai Z gitu kan. Jadi sebagai guru harus siap gitu ya, apa yang harus diberikan kepada peserta didik begitu. Kita bisa juga menggunakan lingkungan ya, lingkungan sekitar sekolah itu bisa kita gunakan sebagai media ya atau menggunakan sarana tadi ya. Jangan lupa, dalam suatu pembelajaran itu harus melibatkan peran aktif siswa dalam pembelajaran. Jadi sehingga, kita bisa tahu ya, oh bahwa siswa ini betul-betul paham apa yang sedang kita, berikan gitu atau yang sedang kita terapkan dalam pembelajaran. Nah sekarang yang ketiga nih, apa tadi yang sedang, ini ya, KDM ya? Ya. Iya. Ya, nah yang Yang ini ya, viral. bagaimana ini pandangan, di kita ya, di sisi kita sebagai seorang guru nih, kalau menghadapi, oh ya kalau saat ini tidak lagi diperkenankan misalnya ya, teknologi, diterapkan di pembelajaran kan, sedangkan kita ini sekarang hidup di teknologi, kan begitu ya, itu dilema ya kalau pandangan saya ya. Sebetulnya, kita bisa, menyikapinya ya dengan, memadukan ya, ber be meng memadukan antara kembali lagi ke berarti tradisional method ya, karena kan buku, cetak dan sebagainya itu kan tradisional method dengan yang sekarang, teknologi yang memang kita harus menguasai. Jadi dua-duanya sih Bang, kalau menurut saya tidak perlu bukan berarti, apa ya, buku digunakan bukan berarti menghilangkan teknologi, kan begitu ya. Memang kita bisa harus, seimbang saja gitu kalau menurut saya. Jadi memang kalau memang harus, yang diterapkan sekarang ini harus kembali lagi ke buku, itu bagus karena tujuannya adalah untuk literasi ya, literasi secara membangun literasi, kan begitu ya. Tetapi karena memang sekarang zamannya digital, guru juga harus bisa gitu, harus menguasai. Kalau menurut saya seimbang saja gitu. Jadi jangan memang, oh tidak boleh terus langsung lepas gitu semuanya, tidak. Tadi tetap, penggunaan dua-duanya kalau kalau menurut saya ya. Karena kan yang tahu secara praktik kan kita, ya. Secara apa yang tahu di lapangan itu kan kita. Jadi boleh saja kebijakan itu diberikan ya, tapi kan yang tahu secara praktik, oh ya kalau memang kita tidak tahu teknologi nanti kita akan ketinggalan dengan negara-negara yang lain kan gitu ya, dan kalau memang harus kembali lagi ke buku kan, nah itu yang pertama. Yang kedua kan nanti siswa juga akan bosan kalau memang hanya baca, tulis, terus ceramah di dalam buku kan, akan membuat pembelajaran membosankan. Sedangkan yang sekarang itu harus memberikan inovasi gitu kan, inovasi dalam pembelajaran. Jadi kalau menurut saya ya harus menyeimbangkan antara tradisional method dengan yang modern method gitu ya. Jadi tetap saja kita bisa menggunakan
metode-metode yang tradisional tapi tidak menghilangkan yang sekarang begitu. Jadi bisa misalkan kita akan membuat ini ya menggabungkan saja memang media-media tadi gambar ya. Nah, tapi kita bisa juga menampilkan secara digital karena memang itu sudah apa ya, sudah zamannya. Jadi memang buku tetap ada, buku tetap ya, media media real ada, tetapi tetap kita seimbangkan dengan di teknologi, begitu ya. Jadi intinya bahwa kembali ke buku ya, tetapi tidak berarti menghilangkan atau anti digital begitu. Jadi intinya adalah menyeimbangkan dasar-dasar literasi tadi melalui buku berdasarkan dengan diseimbangkan dengan penggunaan teknologi. Begitu ya. Jadi bukan berarti menolak digital ya, tetapi harus kita gunakan secara bijak karena kita memang hidup di zaman digital. Mau tidak mau ya kita harus terjun juga begitu ya, harus bisa menguasai digital gitu. Kalau nanti kita tidak bisa, nah apa kata dunia nanti ya. Jadi harus memang harus seimbang kalau menurut saya. Jadi maka apalagi yang tahu di lapangan itu adalah kan kita ya, kitanya guru-guru ini yang tahu, oh ya keperluan atau tujuan pembelajarannya itu kan yang tahu kan kita. Bagaimana kita bisa memberikan sesuatu yang memang menarik begitu ya, tapi tidak membosankan peserta didik melalui apa? Digital coba sok. Kalau memang hanya memberikan buku-buku saja kan siswa ya itu zaman saya kan, ya zaman saya itu waktu itu hanya duduk manis, mendengar ceramah, buka buku, halaman, mengerjakan. Nah itu kan, nah tapi karena kita harus bisa memberikan media-media yang menarik tadi ya, walaupun memang kita kembali ke cetak, tapi kita memberikan sesuatu yang baru, sesuatu yang inovatif dengan keseimbangan teknologi. Itu kalau menurut saya, Bu Ika dan Pak Yogi. Begitu, Iya. Pak teman-teman? Baik, terima kasih Ibu, luar biasa. Begitu Bu Yola mungkin ya, pandangan Ya. dari, beberapa rekan-rekan dan terakhir ditutup, pandangan dari Ibu Windy. Alhamdulillah, diskusi di sesi pertama telah berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan, para penanya puas dengan, jawaban yang telah diberikan dan dipaparkan. Untuk, selanjutnya mohon izin mungkin Ibu masih ada waktu, ini ada satu pertanyaan Oh tadi ya, yang, kita sampai pukul dari berapa ya? Bu Boleh boleh. dari Bu Satu lagi Kulsum, ya? iya dari Bu Kulsum tadi, Apa tadi ya? kaitannya, dengan, kita sebagai pemimpin, baik kepala sekolah sebagai pemimpin di sekolah, guru sebagai pemimpin pembelajaran di kelas, bagaimana menyikapi, apa, rekan-rekan guru yang sudah berada di zona nyamannya gitu, yang, mungkin guru-guru tersebut enggan untuk mengembangkan kompetensinya, itu salah satunya. Atau mungkin memang, keterbatasan, memiliki keterbatasan, dalam kompetensinya. Bagaimana cara kita menyikapinya? Mungkin nanti, akan ada jawaban dari 2 versi nih, versi dari rekan-rekan sebagai kepala sekolah dan versi dari rekan-rekan sebagai, rekan sesama guru, mungkin seperti itu. Begitu ya Bu Kulsum ya pertanyaannya kurang lebihnya betul? Ya baik. Mungkin, saya, akan coba, memberikan jawaban yang pertama nih, Bu Kulsum, saya akan memberikan jawaban, sebagai, kepala sekolah gitu ya untuk, pada kenyataannya di lapangan pasti di setiap sekolah, menghadapi kenyataan ini. Karena di tiap sekolah itu memiliki keberagaman, sama halnya seperti di kelas. Siswa-siswinya beragam, di sekolah pun sama seperti itu. Guru-guru yang ada di sekolah beragam, dengan karakteristik yang berbeda-beda. Nah, pengalaman saya untuk menghadapi ini, sama seperti guru. Yang pertama adalah, bagaimana kita sebagai pemimpin memahami, mengenali karakteristik dari guru-guru yang ada di sekolah. Kita tidak bisa memaksakan kondisi yang ada gitu, karena, guru-guru yang ada di sekolah kan berasal dari, generasi yang berbeda-beda. Ada yang 2 tahun lagi menjelang pensiun gitu, ada yang memang baru lulus banget CPNS seperti itu. Itu kan generasinya berbeda.
dari tingkat, kemampuannya pun plus minusnya pasti berbeda gitu. Jadi yang saya lakukan pertama adalah bagaimana, saya selaku kepala sekolah memahami karakteristik keberadaan dari guru-guru saya tersebut. Nah, setelah saya mempelajari, memahami karakteristik yang berbeda itu, untuk guru-guru beberapa guru yang mungkin tadi memiliki keterbatasan dari segi, digitalnya misalkan seperti itu, guru-guru senior yang memiliki keterbatasan dari segi, digital, lalu ada guru-guru junior yang mungkin dari segi digitalnya dia sudah meroket, tetapi mungkin dari segi pengalaman masih di bawah dari guru-guru senior itu. Nah, saya di awal tahun ajaran selalu meramu gitu. Jadi, kelas kan paralel. Di sekolah saya itu, kelasnya sampai C. Jadi saya, mengusahakan bahwa di satu level itu di-mix. Ada guru seniornya, ada guru juniornya. Kenapa di-mix? Itu untuk saling melengkapi. Karena tadi guru tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ketika, di-mix saya berharap, guru-guru saya bisa saling, berbagi, bisa saling melengkapi. Guru yang senior bisa mengayomi, menjadi ibu, menjadi apa ya, motor di depan untuk merangkul guru-guru yang muda. Sebaliknya guru-guru yang muda bisa membantu guru senior yang mungkin memiliki keterbatasan untuk tadi, dari, segi mungkin kemampuan digitalnya atau yang lain-lainnya gitu. Itu langkah yang saya ambil yang pertama gitu. Lalu yang keduanya kaitannya dengan, kita kan sekarang ada observasi kinerja, di mana observasi kinerja ini adalah tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja para guru-guru. Nah, peningkatan kinerja ini, bukan, dari penilaian kepala sekolah awalnya, tetapi dari kesadaran si guru tersebut, di mana guru tersebut diajak untuk berefleksi. Mencari kekurangan, kelemahan dari dirinya sendiri. Ketika guru tersebut menemukan kekurangan dan kelemahannya, saya sebagai kepala sekolah ikut mengiringi, mendampingi proses refleksi dan tindak lanjut dari guru tersebut, gitu. Selama 6 bulan ke depan, proses tindak lanjutnya tetap kita dampingi. Jadi, misalkan poin apa, contoh misalkan guru A menemukan bahwa saya kurangnya di sisi ini, gitu. Lalu kita diskusi, menurut Ibu, untuk mengembangkan kompetensi yang Ibu rasa itu kurang, Ibu harus melakukan hal apa, gitu. Jadi guru diajak untuk, menemukan kekurangannya dan menggali solusi. Kenapa guru yang, diharapkan untuk menggali solusinya sendiri, karena saya anggap guru tersebut akan lebih memahami kekurangan dan kelebihan dirinya, gitu. Saya hanya, memandu dari belakang, memberikan, apa namanya, saran ketika guru tersebut, apa namanya, membutuhkan, gitu. Jadi saya hanya ngegiring dari belakang, gitu. Nah, ini merupakan, langkah yang kedua yang saya ambil untuk meningkatkan kompetensi guru-guru yang mungkin tadi dalam tanda kutip, memiliki, keterbatasan dalam hal-hal, tertentu gitu. Nah, yang selanjutnya mungkin yang bisa, kita lakukan gitu sebagai pemimpin bahwa, pemimpin itu adalah orang tua gitu. Walaupun mungkin di sekolahan usia saya, di bawah dari usia guru-guru yang ada senior, tetapi saya harus berusaha mungkin di situ ketika posisinya saya sebagai pemimpin, saya adalah orang tua dari guru-guru tersebut, gitu. Bagaimana caranya, yuk saya merangkul, memberikan motivasi, memberikan penguatan bahwasannya tidak ada hal yang tidak bisa ketika kita ada usaha dan ada niat kemauan gitu. Jadi melalui pendekatan-pendekatan kekeluargaan seperti itu, insya Allah, saya memiliki harapan besar bahwa guru-guru yang mungkin tadinya merasa ada di zona nyaman, yang sudah malas untuk bergerak, ketika kita berikan terus-menerus motivasi, kita berikan fasilitasi, teman-teman di sekelilingnya yang ikut mendukung, insya Allah mungkin walaupun langkahnya mungkin sedikit demi sedikit, tetapi bisa bersama-sama berjalan dengan rekan-rekan yang lainnya. Itu mungkin Bu Kulsum pengalaman yang, sudah saya alami dan sudah saya terapkan di sekolahan saya, gitu. Terima kasih Bu Ika, terima kasih.
Iya, baik. Bapak dan Ibu guru, mangga rekan-rekan dari kepala sekolah yang lain, dari guru-guru mungkin ingin, menyampaikan pengalaman sharing-nya terkait dengan, permasalahan seperti ini, karena saya yakin permasalahan seperti ini mesti ada di setiap sekolah. Mangga saya persilahkan untuk melengkapi mungkin supaya Bu Kulsum lebih lebih banyak lagi referensinya. Silakan. Izin Bu, saya sebagai guru tua. Mangga Bu Yeti, guru Mangga, Bu Yeti. senior, sungguh-sungguh. Ya, izin untuk Mantap. Senior berbagi Bu Yeti, bukan eses. tua ya, Ya senior. Allah, senior. Baik, Bu. Bu, ini sebenarnya saya di zona yang nyaman, Bu. Saya sudah impasing, saya sertifikasi, pokoknya nyaman. Tapi lama-lama kok ya saya ngerasa sendiri, bener Bu Ika. Saya kok ngerasa kok jadi kurang ya, maksudnya apa namanya, sekeliling saya tuh muda-muda, apalagi guru SDIT itu kan muda-muda, canggih-canggih. Lama-lama karena lingkungannya seperti itu ya, apa inovasi lama-lama jadi saya juga ikut mau belajar, lama-lama jadi saya mau jadi ya S2 jadinya gitu. Nah, lama-lama jadi saya juga walaupun terseret-seret nih Bu, saya di sini ya, Bu Windy, punten ya, walaupun saya terseret-seret. Jadi coba deh saya akhirnya saya juga nggak mau kalah sama yang muda gitu jadi selama saya masih otak saya masih bisa dibuat berpikir gitu ya, coba saya sekolah seperti itu. Jadi karena memang, tadi benar sama Bu Ika, emang digabung memang Bu, emang di sekolah saya digabung mix, jadi tapi sayanya yang ke bawah Bu, sayanya ke bawah dan, termotivasi lagi untuk sekolah walaupun udah puluhan tahun saya nggak sekolah begitu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Yeti, luar biasa. Ini, apa, inspirasi untuk kita semua nih, ya. Baik, Bapak dan Ibu silakan jika ada yang ingin sharing lagi. Pak Yogi mungkin mau menambahkan, Pak Yogi? Cukup kayaknya karena saya bukan guru atau pemimpin jadi. Eh, yang lain Ya, barangkali, Mangga. silakan Bapak dan Ibu yang lain jika ada yang ingin menambahkan. Ya, sudah cukup Sudah seperti cukup Bagaimana Bapak kayaknya, Ibu? Bu ya, Ika. Ya. tidak ada tidak ada yang menambahkan, Bagaimana? mungkin Cukup? langsung ke Ibu saja, mungkin penguatan dari Iya. Ibu, mangga. Iya, itu tadi, bagaimana ya, berarti intinya kan bukan motivasi ya, bagi teman-teman yang apa, di zona nyaman nih ya. Nah tadi sih sudah disampaikan ya oleh Bu Ika ya, itu betul ya, jadi kita intinya adalah terus membuat apa ya, memberikan motivasi saja kepada teman-teman gitu ya. Terus kita juga harus berbagi atau sharing ilmu ya kepada teman-teman. Mungkin ya ada yang ini perlu dibantu kan gitu ya. Barangkali kalau yang sudah senior itu mungkin malu ya kalau ini. Nah, kita harus ada pendekatan gitu ya, pendekatan kepada teman-teman yang memang di zona nyaman tadi, memberikan pemahaman gitu ya, kalau kita itu sebaiknya seperti ini, gitu kan. Jadi intinya adalah memberikan ilmu ya kepada teman-teman yang memang yang tadi betul kata Bu Yeti ya, pribadi ini tapi karena melihat lingkungannya pada ini kan kita termotivasi juga kan gitu. Jadi, bisa tergerak gitu ya, kita bisa membenahi kita, oh ya karena si yang lain sudah maju ke depan kita juga harus maju kan gitu ya. Dia intinya kita memberikan dorongan lah ya atau motivasi kepada teman-teman dan tidak pelit ilmu ya kalau memang ada yang membutuhkan ini apa bantuan atau memang harus mengajari ya biasanya gitu ya. Ya kita bisa ya memberikan ilmu kita. Terus kemudian kita bisa sharing kan gitu ya. Intinya bisa saling kolaborasi lah dengan teman gitu ya. Walaupun kita di posisi kita lebih muda atau lebih apa junior ya, tapi kita tetap saja kita intinya mengayomi kalau sebagai pimpinan ya, mengayomi keseluruhan yang ada di dalam teman kita gitu ya, teman sejawat dan juga lingkungan sekolah begitu ya. Intinya adalah kita bisa mau berbagi ilmu gitu dan mendorong atau memberikan motivasi kepada teman sejawat ya, terutama yang memang di zona nyaman.
Contohnya kita harus memberi, contohnya gini, di ini aja membuat, kalau dulu kan RPP ya. Kalau RPP itu kan biasanya kalau guru kan harus membuat RPP ya. Tetapi karena biasanya yang bukan saya ini kan guru-guru yang senior ya, kan biasanya sudah ada. Jadi hanya menerima yang sudah jadi, biasanya gitu ya. Nah, tapi karena kita memang harus ada inovasi, kita harus mempelajari itu. Jadi kita berikan pemahaman, oh ya kalau memang kita menjadi guru itu harus begini gitu kan. Kita harus membuat RPP sendiri, jangan asal yang sudah jadi kan gitu. Jadi sedikit demi sedikit kita mempelajari apa yang memang yang harus kita terapkan dalam pembelajaran. Contohnya membuat RPP atau modul ajar kan gitu ya. Jadi tidak hanya menerima yang jadi. Nah, itu harus kita berikan keseluruhan kepada teman ya, kepada teman-teman bahwa tugas kita sebagai guru salah satunya adalah membuat modul ajar kan gitu. Jadi dari diri kita dulu baru nanti kita bisa sharing ke teman-teman. Begitu. Itu dari saya Bu Ika dan juga Pak Yogi ya. Iya, baik, Bu Windy, terima kasih. Mungkin untuk sesi 2 cukup 1 pertanyaan ya, Ibu, ya? Ya, Izin waktunya untuk sudah ya, ya, cukup ya? baik, Oke, siap. izin untuk menutup presentasi. Ya, Ya, baik. baik. Bapak dan Ibu, rekan-rekan yang saya hormati, demikianlah presentasi dari kami kelompok 2, saya dan Pak Yogi. Mohon maaf apabila dalam, penyampaian materi dan, proses diskusi ada hal-hal yang, menyinggung atau kurang, mohon dimaafkan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kelompok Bu Ika dan Pak Yogi ya, luar biasa ya. Dan juga teman-teman yang tadi sudah memberikan tanggapan ya dan masukan untuk diskusi hari ini. Oh ya, saya memberikan materi ya terkait metode inovatif, tapi saya kirim ke Bu Akromah ya. Sudah saya kirim, bisa dibagikan nanti ya. Baik, mungkin cukup ya Bapak Ibu, semoga sehat selalu nih ya. Tadi belum saya sempat panggil ya namanya, tapi sepertinya hadir semua ya Bapak Ibu ya. Hadir, Bu. Hadir semua. Terima kasih ya sudah diskusi kali ini tadi seru ya. Sudah berbagi ilmu ya. Bapak Ibu terima kasih. Mungkin cukup untuk pertemuan hari ini. Bapak Ibu semangat selalu, sehat selalu ya. Bu Diana sehat ya? Insya Allah, alhamdulillah Ibu sehat. Sehat juga untuk semuanya ya Bapak Ibu. Ini Amin. semua ada ya, hadir ya. Baik, mungkin cukup untuk hari ini, Bapak Ibu. Kita bertemu lagi insya Allah minggu depan ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Iya, Ibu. Terima kasih, sedikit-sedikit Ibu. saja. Jangan Ya. lupa bimbingan. Nah, karena kan Mana? akan ini ya sudah mulai aktif lagi ini setelah Lebaran. Jangan terlena, tetap bimbingan karena sebentar lagi pasti ini ya seminar proposal ya. Jadi itu yang harus dimotivasi lagi, Bu. Harus ya, Bu. dimotivasi lagi. Harus Bagaimana? Iya, dimotivasi habis lagi. libur ya, Bu Kulsum Iya ya? Bu, ya. Ya, Habis Harus habis lagi libur saya. jadi adem. habis liburannya, ketupatnya sudah habis ya, opornya sudah habis. Nah, kita buat lagi proposal ya untuk kita persiapan proposalnya, jangan lupa dan bimbingannya ya. Bapak Ibu, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sudah di Udah ini, foto Bu, udah foto. dokumentasinya sudah. Udah foto Sudah, belum? Bu, Bu, sudah. Bu Akromah. Oh, lagi Bu Akromah. Mau foto lagi boleh? Ya, sok yang Oke, option oke. di Sekali lagi. cam. Sudah. 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 Terima kasih ya Bapak Ibu Sudah. ya. Ya, sama-sama. Izinin ya Bapak Sama-sama. Ibu. Baik, Ya, pamit Makasih Bu. dulu. terima kasih teman-teman. Terima Sama-sama. kasih semuanya. Terima kasih Ya, semuanya. teman-teman. Terima kasih teman-teman. Teman, maaf lahir Ya, batin. baik. Izin live ya. Izin.